Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas dari yang saya Bapak berikan ada 20 soal, di mana itu adalah hasil dari review akhir dari pemrograman prosedural yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini Pak. Nah, jadi di sini yang tugas yang pertama itu ada dia yaitu deskripsi buat pemrograman untuk menghitung luas persegi panjang, di mana untuk menghitung luas persegi panjang tentukan dua ketentuan yaitu panjang dan lebar. Nanti yang dimana rumusnya itu panjang sebuah panjang persegi panjang dikalikan dengan lebar persegi panjang. Nah, kalau dikalikan itu 5 kali 4 hasilnya 20. Ini porsi jadi tugas garis bawah 1 enter. Nah, kalau ini diminta panjang 4, nanti lebarnya kita buat contohnya 2, nanti luasnya sama dengan 8. Contohnya kita buat 100, lebarnya kita buat 50, maka hasilnya adalah 5000. Selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu buat fungsi isi genap integer n dengan menggunakan 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Nah, ini seperti yang tadi, return 1 return 0, dengan 0 itu masukkan bilangan ganjil. Jika kita masukkan contohnya bilangan ganjil akan keluar dari bilangan ganjil, jika kita mengeluarkan bilangan genap akan keluar bilangan genap. Nah, ini dia bilangannya, yaitu kita buat tugas 2. Nah, untuk contoh yang kita masukkan itu bilangan 77, maka harusnya akan keluar dari bilangan ganjil. Kalau kita masukkan dari 800 sekian, maka ini termasuk bilangan genap. Bilangan ganjil error 80 800. Nah, termasuk bilangan genap. Ini kenapa dibilang ganjil? Karena ini sudah di luar batas dari kemampuan yang bisa untuk dieksekusi dari program. Yang selanjutnya itu tugas ketiga. Di tugas ketiga itu kita membuat fungsi void nilai integer a dan integer b untuk menukar nilai dari dua variabel, di mana itu menggunakan fungsi temp. Di mana itu kalau contohnya a3, nanti di outputnya yang jadi 3 itu bukan a tetapi b. Kalau b nya 5, nanti yang di outputnya itu b bukan 5 tetapi a yang 5. Selanjutnya itu void tukar integer x integer y. Dari itu adalah dua nilai yang akan dimasukkan, temp x y sama dengan temp. Nanti ini digunakan untuk menukar nilai dari x dan y. Integer x ya sama dengan tugas 3 enter. Nah, kalau kita a kita buat 99 dan b yang kita buat 88, maka nanti yang keluar a nya 88 dan b 99. Nah, setelah itu untuk tugas ke 4, yang dimana itu kita membuat program yang masukkan isi yang input. Jadi contohnya kita akan membuat sebuah program yang akan kita masukkan sebuah array, nanti akan keluar dari apa ya, hasil array. Cerita array integer n, array print n, dimana itu print new line, dimana integer n sama dengan 3. Jadi nilai karakter ataupun angka yang kita masukkan adalah sebanyak 3 kesatuan. Integer i lebih i sama dengan 0 lebih kecil dari n, maka i akan terus bertambah i sama dengan data dari i. Enter. Nah, harusnya kita masukkan tiga buah data 90 80 70. Nah, ini dia hasil dari ini. Selain itu untuk tugas kelima itu adalah input n bilangan, simpan dalam array, hitung rata-rata. Nah, nanti integer main, integer n sama i, float sum sama ini simpelnya nanti kita akan mencari rata-rata, dan dimana nanti setelah semua bilangan dijumlahkan baru diberikan sebagai berapa banyak kesatuan bilangan itu. Itu tugas ke 5. Nah, dimasukkan jumlah nilainya itu 5 nilainya itu contohnya 90 80
88, 99, dan juga 100 enter. Dan ini dia rata-rata dari yang semua ini. Yang selanjutnya itu tugas ke-6 untuk membuat fungsi rekursif faktorial n. Nanti kalau contohnya untuk nilai faktorial nanti kalau contohnya 4. 4 kali 2 8 kali 2 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24. Maka itu dia dari nilai rekursif faktorial dari 4. Kalau 5 nanti dia dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai paling kecilnya. Jadi kalau kita buat ini dia. Faktorial integer n sama 0 n minus 1 return 1 else return n faktorial n minus 1. Dimana nanti itu ini merupakan rumus dari untuk membuat dari bilangan faktorial integer mana print f masukkan n maka scan d kejar hasil faktorial n dengan n mengampangkan hasil. Kita buat tugas ke-6. Nanti di sini kita akan suruh masukkan sebuah n, di mana n itu ada sebuah bilangan yang akan dibuat faktorial. Contohnya kita buat dari 4 faktorial, maka ada 24. Nah, contohnya kita buat 5 faktorial, maka itu ada 5 kali 4 20, 4 kali 3 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 80. 20 120. Nah, setelah itu untuk tugas selanjutnya ini kita adalah diminta untuk membuat, kalau nggak salah ini diminta untuk membuat dari program konversi nilai dari nilai angka ke huruf. Contohnya nanti kita akan masukkan inputnya 88 maka akan keluar huruf A. Nah, ini dia. Nanti di sini integer minor ini adalah kita diminta untuk masukkan sebuah nilai. Nah, jadi kalau contohnya kita masukkan nilai itu di atas dari 85 ke atas, 85 ke atas, maka kita akan mendapatkan nilai A. Kalau 85 dari 75 sampai ke 84, maka itu B. Dari 65 sampai ke 74 itu C. Dari 55 sampai 64 itu D. Dan nilai yang di bawah dari 55 itu adalah huruf E. Oke, kan tugas 7. Nah, kalau contohnya kita buat nilainya 99, maka harusnya mendapatkan A. Nah, tapi bagaimana dia kalau 9 spasi 9? Huruf E. Kenapa? Karena dia yang dikira adalah nilai dari per angkanya, per spasi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yang untuk tugas selanjutnya merupakan input add untuk mengalokasi array dengan malloc, di mana isi dengan angka kelipatan 5. Contoh inputnya itu nanti itu 4. Lalu nanti kelipatan 5 nanti kan 0, 5, 10, 15. Nah, contohnya kelipatan 5, maka dia itu 0, 5, 10, 15, 20. Itu kelipatan 5. Kalau 6 itu nanti 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ini integer rn malloc size of array itu sama dengan nah, ini akan keluar jika array-nya itu adalah bersifat nol, dimana jika int sama dengan integer lebih besar dari n, int-nya akan terus bertambah, dimana array adalah i dikalikan 5. Nah, integer i sama dengan i kali 5. Jadi pacarnya nanti kali 4. Yang pertama 5 kali 0. Bentar. 5 kali 0 itu adalah 0. 5 kali 1 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Dan 5 kali 3 adalah 15. Itu adalah 4. Dan 5 kali 5 itu adalah 25. Itu adalah 5 poin yang kita gunakan. Kita buat tugas. Nah, n-nya kalau kita keluar n-nya 4, maka yang keluar 24. Ini 0,15. Nah, kalau 9 kita buat 7, maka keluar sampai ke sekitar 7, 35, 40, terus sekitar 35. Nah, 30. Nah, selanjutnya tugas 10, tambah array dari 35 menggunakan reloc. Contoh output 1, 2, 3, 4, 5. Tugas ke-10 ini dia. Integer malloc 3 size of integer.
Yang pertama itu 1, R yang pertama itu 2, R yang kedua adalah 3. R adalah apapun F array yang digunakan untuk bilangan desimal array. 10. Ini dia adalah bilangan array. Ini dimana fungsi ini sebenarnya kita digunakan untuk menambahkan sebuah bilangan array, di mana array awal itu ada dari 1, 2, 3, tapi untuk selanjutnya alokasinya itu kita menambahkan array yang ke nilainya 4 dan juga 5 ya. Tugas yang ke-11 itu input data mahasiswa, yaitu nama dan bukti yang akan tersimpan di belakang. Contoh itu Donis 80, Rina 90. Tugas 11. Oke, di sini kita akan masukkan jumlah mahasiswa. Kita buat jumlah mahasiswanya 3. Enter. Nama mahasiswa pertama kita buat David Simbolon. Enter. Waduh, salah semua. Buat tugas garis bawah 11. Kalau kita masukkan jumlah 3. Di sini David Simbolon. Enter. Nilai ya 90. Mahasiswa kedua Indonesia. TXTA David 0, Simbolon 90 dan 90. Ini ada kesalahan. Nanti akan saya perbaiki. Itu tugas ke-12. Tugas ke-12 ini adalah kita akan membuat baca isi file yang disediakan langsung untuk layar dan Doni nilai 80. Nah, ini berhubungan juga sama yang sebelumnya. Data masuk yang nanti kalau sudah David sebelah itu dan kita masukkan, maka akan keluar dari nilai salah satunya. Tugas garis 12. Enter. Kita tunggu 10 detik. Scan code check up. Ada kesalahan di yang ke-9 enggak ya? 10 enggak, 11 dan 12. Oke. Nanti akan saya buat di video selanjutnya. 11 dan 12 akan saya buat di video selanjutnya perbaikannya.
Ya ini yang ke-13, dimana nanti yang untuk 13 ini menggunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi fungsi, dimana itu antara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Dimana kalau contoh intinya itu 3 kali 4 hasilnya 12, kalau 4 kali 3 hasilnya 12 sama karena dibalik. Dan juga kalau contohnya 5 kali 3 itu hasilnya 15. Nah ini integer A, integer B, integer sama karena cuma kita menambahkan dari lambang tambah itu apa, lambang kurang, lambang kali itu tanda bintang, lambang bagi itu per. Sebenarnya cuma itu, dan ini untuk mendeskripsikan dari fungsi dari tiap lambang. 13 kita buat kurang enter. Kita bisa kenali kenapa, karena kita tidak masukkan nilai integer returnnya, integer ini kita tidak masukkannya. Coba kita masukkan 3 kurang 4 minus 1, ini tidak dikenali karena kita tidak memiliki angka yang kita masukkan ke dalam inputnya. Dan selanjutnya itu tugas ke-14, dimana tugas ke-14 ini kita akan membuat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. R-nya 1, 2, 3, 4, inputnya 2 dan 4. Jadi ini itu adalah define 100 adalah 100 karakter atau 100 string nanti yang akan maksimal di inputnya. Nah, jadi untuk filter dan cetaknya itu nanti integer R-nya itu integer N, F adalah I-nya. Nanti untuk stringnya itu genap. Nah, jadi jika I-nya sama dengan 0, maka I-nya lebih kecil dari N dan I-nya akan selalu bertambah seiring waktu sampai programnya selesai. Selanjutnya itu integer menyamin R max, mana print F array, scan F persen D print, masukkan elemen array, filter dan cetak. 10 detik keterangan. Oke, 10 11 array itu oke. Oh salah, berarti ada kesalahan. R-nya itu ada sebuah ada 4, masukkan ini 1 2 1 2 3 4, maka dia akan keluar dari 4 buah array. Kita masukkan 1 2 3 4 dan yang keluar adalah angka genap yaitu 2 dan 4. Yang selanjutnya itu tugas 15, kita akan menginput data N mahasiswa, nama dan nilai, hitung rata-rata, tentukan nilai itu. Contohnya itu Dina nilai 82 huruf A. Terus 15 dimana ini merupakan include untuk mendapatkan grade dari nilai. Nah, jadi kalau nilainya di atas 80, maka dia mendapatkan apa, kalau nilainya di atas dari di atas dari 70 sampai 80 ada lebih dan seterusnya. Contoh 3, David nilai 90, Gibson nilainya 99, Daniel maksudnya 78. Nah ini dia, untuk data mahasiswa itu dapat memiliki nilai 90 dengan grade A, Gibson nilai 99 dengan grade A, dan Daniel adalah 78 dengan grade B, dan rata-rata nilainya adalah 89,5. Yang selanjutnya itu untuk tugas ke-16, dimana tugas ke-16 itu adalah input daftar barang dan harga, total belanja, diskon otomatis, semua hasil. Contohnya 3 barang, 12.000, 150.000 dan 25, 250.000. Oke. Nah, jadi di sini itu ada fungsi yang digunakan untuk membuat secara otomatis menghitung harga barang dan juga diskon setelah dia dikurangkan.
Nanti ini masukkan total barang ini harga 3. Kita buat yang 3 ini jumlah barang dan juga bisa diganti-ganti. Dan ada 3 barang. Coba nomor 16. 10. Oke, harga barang pertama kita buat 100.000. Enter. Harga barang kedua kita buat 120.000. Enter. Harga barang ketiga 90.000. Enter. 31.000 tidak diskon. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tidak lebih dari harga yang sudah ditetapkan. Kita coba kita buat semuanya itu 120.000 dan 300.000. Nah, ini pasti mendapatkan diskon karena dia sudah diskon 10%, jadi total yang dikeluarkan itu adalah cuma 585.000. Jadi diskon itu sekitar dari 15.000. Misalnya itu tugas 17. Dengan tugas 17 ini adalah input data mahasiswa tentang kebaca mahasiswa bersamaan dan tampilan. Termin 203 menggunakan nambah yang oke. Dan dia adalah masukkan data mahasiswa di mana ini akan setelah itu dari mahasiswa yang akan dari name-nya, namanya dan nilainya. Jadi kita masukkan sebuah ini nanti akan keluar dari nama, name, nama dan juga nilainya. Nah, jika input dari mahasiswa teksting, datang dari mahasiswa teksting. Maksudnya itu persen untuk cari mahasiswa nanti volume file tidak ditemukan. Simpelnya seperti itu. 17 input data mahasiswa pertama 1 masukannya 11S24001, namanya David 9, misalnya nilainya 90. Satu lagi R-nya 11 S2400 namanya proses Askai, nilainya itu 99. 1 ini 11S240008, namanya itu siapa ya? Tidak ada ideal, nilainya 100. 2 enter 11S2401, nama saya bikin sana. 11S22401. Nah, ini yang akan termin saya salah di 241. Yang saya pengen buat nama data dan nilai 0 untuk misalkan. Yang selanjutnya itu untuk tugas ke-18. Karena tugas 18 ini kita akan membuat jumlah untuk ukuran dimana itu untuk alokasinya dinamis, minimal dan maksimal dan juga rata-rata. Nanti di sini telah masukkan jumlah data, nanti data integer melok dan jumlah integernya. Data sama dan datanya adalah 0, maka akan keluar dari alokasi membernya. Dan print datang 1 menandakan bahwa kodiran ini masih akan terus berlanjut. Data ini lebih kecil dari ini sama dengan datanya. Buat rata-rata sama dengan oke, bentar. Nah, untuk selanjutnya itu kita buat tugas bawah 18. Nah, kita akan masukkan jumlah datanya contohnya 4 datanya itu ada 90, 80, 70,
dan 68. Nah, itu dia yang paling kecil itu 70, maksimal 90, dan rata-rata itu dari semuanya itu adalah 82,0. Yang selanjutnya, buat 3 strategi diskon kisaran diskon. Nah, nanti untuk yang tugas 19 ini kita akan memasukkan total perbelanjaan kita, dan kita akan disuruh untuk memilih diskon yang mana yang akan kita pilih. Mana flat diskon flat total 0,9, 0,85, yang dimana itu nanti 0,9 digunakan untuk diskon 5%, dan 0,90 itu 10%, dan 0,85 digunakan untuk 15%, yang dimana nanti untuk fungsi dari pointer ke fungsinya itu akan digunakan untuk buat strategi ke diskon. Untuk case yang pertama strategi diskon 5, diskon 10, diskon 15. 19. Masukkan total belanja. Contohnya kita masukkan total belanja 1 juta. Nah, kita pilih diskon 15%. Pilihan 3. Enter. Jadi yang akan kita bayar itu adalah 850.000. Baru kalau kita 19 1 juta. Nah, kalau kita pilih 1, maka yang kita bayar 950. Yang terakhir itu adalah simpan data mahasiswa, NIM, nama, nilai, alokasi nilai, pointer komisi, dan untuk hitung mutu simpan file. Oke, ini kita disuruh untuk menyimpan file, dimana nanti ini untuk nama data mahasiswa itu adalah nama, NIM, dan juga nilai serta grade-nya. Ini untuk menghitung grade dari nilai yang sudah dimasukkan, nanti untuk memasukkan jumlah mahasiswa, validasi gagal, dan juga data-data mahasiswa. 20. Enter. Contohnya kita masukkan jumlah mahasiswa itu 5. Nama yang pertama Daniel. Ini 11. 4,1. Nilai 90. Nama kedua Ranovan. 11 S 24,02. Enter. Nilainya itu 68. Kalau siswa ketiga itu siapa? David. 11 S 24,03. Enter. Nilainya itu 70 100. Data keempat Daud, dimana itu nilainya 11 S 24,04. Nanti untuk nilainya adalah ke 60. Data siswa kelima penama dari De Vries, ini 11 S 4005. Nilainya adalah 100. Nah, ini dia untuk semuanya. Jadi Pak, sekian penjelasan dari saya. Saya harap dapat berguna. Sekian dari saya Pak, terima kasih Pak.